Akhir-akhir ini banyak orang tua maupun siswa yang mengeluh karena biaya pendidikan yang mahal maupun sistem pendidikan yang berubah-ubah. Mereka mengeluh pusing, stres, dan sebagainya dengan perubahan pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang sistem pendidikan itu harus tetap atau harus berubah? Temukan jawabannya setelah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, belajar dan mengajar. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Saat ini kita sudah memasuki pada era teknologi yang sangat luar biasa. Perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Yang sudah masuk pada era 5.0, di mana semua perkembangan informasi berjalan begitu cepat dan teknologi juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Begitu juga dengan pendidikan yang ada di negara kita yang saat ini terus berubah, mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tetapi apakah memang harus berubah kurikulum di negara kita? Mari kita lihat dulu, kita tengok sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, kurikulum di Indonesia pertama kali yaitu pada tahun 1947 dengan kurikulum yang bernama Rencana Pelajaran Terurai. Kemudian pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia berubah menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya, pada tahun 1968, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum sekolah dasar. Berikutnya di tahun 1973, mengalami perubahan lagi menjadi Rencana Proyek Rintisan Sekolah Pembangunan atau yang disebut dengan PPSP. Jarak 2 tahun, kurikulum berubah lagi di tahun 1975, yakni menjadi kurikulum sekolah dasar lagi. Kemudian di tahun 1984 menjadi kurikulum 1984. Kemudian 10 tahun berikutnya di tahun 1994 menjadi kurikulum 1994. Dan 3 tahun kemudian menjadi revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997. Berubah lagi baru pada tahun 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Tak lama dari KBK, hanya selang 2 tahun, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Selanjutnya, kurikulum berubah lagi di tahun 2013 yang disebut dengan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Dan setelah itu di tahun 2022 ini kurikulum juga terjadi perubahan, yaitu menjadi kurikulum merdeka. Begitu panjang rentetan sejarah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Dengan perubahan kurikulum itu, kenapa kok kurikulum itu berubah-ubah dari tahun ke tahun seperti itu?
Maka kita harus tahu dan kita pahami dulu, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, bahwasanya pendidikan itu merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Di situ ada kata kunci, yakni bertumbuh. Kalau bertumbuh itu artinya berarti ada perubahan. Nah, kata kunci bertumbuh inilah, maka kurikulum memang harus berubah, disesuaikan dengan kemajuan dalam. Setelah kita mengetahui apa itu pendidikan, maka kita harus tahu juga sebenarnya apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian itu dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Maka setidaknya kita sudah mendapatkan sebuah jawaban kenapa atau mengapa kurikulum itu harus berubah. Maka dengan tegas dan jelas, bahasanya kurikulum itu harus dan perlu berubah karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Berubah, maka sebenarnya karena tadi adalah tahap perkembangan dunia, perkembangan anak atau murid yang terus bertumbuh, maka apa yang harus disesuaikan dalam kurikulum itu? Kurikulum perlu disesuaikan atau diadaptasi karena adanya perbedaan kondisi lingkungan sekolah maupun kebutuhan murid. Apa yang harus digunakan dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri? Karena tidak bisa dengan seenaknya, semudahnya untuk kita merubah atau mengembangkan kurikulum itu dengan kemauan kita sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita pedomani dalam mengembangkan kurikulum yang saat ini kita masuk dalam era kurikulum merdeka. Ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, yakni berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketika sudah dilakukan pengembangan kurikulum itu, maka bagaimana kurikulum itu sendiri dilaksanakan dalam pembelajaran kepada siswa dan bagaimana guru bisa melaksanakannya? Pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Dan yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Penjelasan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, yang terjadi, kenapa, mengapa kurikulum itu perlu berubah. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini membawa pencerahan bagi kita semua dalam menyesuaikan kehidupan dan dalam kita berproses belajar mengajar yang
saat ini dengan konsep Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Terima kasih. Mohon bantuan dari Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya untuk memberikan tanggapan atau respon dengan sangat setuju atau tidak setuju dengan adanya perubahan kurikulum ini. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat dari Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Silakan dituliskan dan jangan lupa untuk juga subscribe, like, dan share video ini agar banyak manfaat yang tersebar dari informasi ini. Terima kasih. Sekian, salam Merdeka Belajar dan Mengajar.